Masa depan Darwin Núñez di Liverpool tengah berada di persimpangan yang rumit. Sejak didatangkan dengan ekspektasi tinggi, penampilan sang penyerang belum sepenuhnya menjawab harapan supporter. Sebagian besar penggemar kini menilai bahwa melepas Núñez pada bursa transfer musim panas ini bisa menjadi jalan terbaik untuk menyelamatkan karirnya yang terombang-ambing. Kritik terhadap performa Núñez bukan tanpa alasan. Ketidakkonsistenan di depan gawang dan tekanan yang terus meningkat telah mengaburkan potensi yang dulu diyakini sebagai kekuatan besar Liverpool. Situasi kian kompleks setelah kedatangan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt dengan mahar tinggi yang secara langsung mengancam posisi Núñez di skuad utama. Jika terus memaksa bertahan dalam situasi yang tidak ideal, Núñez berisiko menghambat pertumbuhan dirinya sendiri. Namun, keputusan untuk menjualnya juga tidak bisa diambil dengan ringan. Kepergian mendadak Diogo Jota akibat kecelakaan tragis meninggalkan lubang besar dalam skuad, baik secara emosional maupun teknis. Tim belum sepenuhnya pulih dari kehilangan tersebut. Saat ini Núñez menjadi satu-satunya penyerang murni yang tersedia. Ekitike memang telah bergabung, tetapi menjual Núñez bisa membuat Liverpool kembali mengalami krisis di lini depan, terutama jika penyerang baru belum benar-benar siap tampil konsisten sepanjang musim. Rencana untuk menambah penyerang baru pun tampaknya sulit direalisasikan. Liverpool telah menggelontorkan dana besar pada bursa transfer ini, dan terlalu banyak perubahan dalam satu jendela bisa mengganggu stabilitas tim. Kontrak Núñez sendiri masih berlaku hingga tahun 2008, dan meski ada kabar bahwa sang pemain ingin hengkang, serta klub mulai kehilangan kesabaran, belum ada kesepakatan konkret dengan klub peminat. Beberapa tawaran dari Arab Saudi memang muncul dengan nilai fantastis, namun Núñez lebih memilih bertahan di Eropa. Di tengah rumor dan tekanan, statistiknya menunjukkan kontribusi positif. 1 gol atau assist setiap 120 menit. Ia juga mencetak gol dalam laga pramusim kontra Preston, serta mencetak hat-trick dalam pertandingan tertutup melawan Stoke City, di mana Florian Wirtz turut bermain. Kolaborasi potensial dengan Wirtz bisa membuka jalan baru bagi Núñez untuk menemukan kembali kepercayaan diri dan peran pentingnya di Anfield. Meski belum menjadi pilihan utama, Núñez tetap bisa menjadi pelapis ideal dan menjaga kedalaman skuad yang dibutuhkan Liverpool dalam menghadapi musim yang panjang dan penuh tantangan. Hugo Ekitike resmi memutuskan pilihannya. Ia ingin bergabung dengan Liverpool. Dan alasan utamanya bukan hanya soal klub besar atau tawaran menggiurkan, melainkan karena satu sosok, Arne Slot. Pelatih baru Liverpool itu berhasil membuat Ekitike terkesan hanya lewat sebuah Zoom meeting. Dalam pertemuan virtual itu, Slot menjelaskan secara gamblang bagaimana ia membayangkan peran striker ideal dalam skema barunya. Bukan hanya soal mencetak gol, tapi juga soal kecerdasan bermain, pergerakan tanpa bola, dan kontribusi untuk tim secara keseluruhan. Presentasi itu benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Ekitike merasa cocok, merasa dibutuhkan, dan langsung mantap memilih Liverpool sebagai langkah berikutnya dalam karirnya. Padahal, komunikasi antara Liverpool dan sang pemain udah dimulai sejak bulan Maret. Tapi pertemuan dengan Slot jadi titik krusial yang mempercepat semuanya. Di musim lalu, Ekitike tampil cukup impresif bersama Eintracht Frankfurt. Ia mencetak 22 gol dan menyumbang 12 assist dalam 48 penampilan. Ia juga dikenal fleksibel, bisa bermain sebagai striker utama, second striker, atau melebar ke sisi lapangan. Gaya bermainnya dianggap cocok dengan filosofi yang ingin dibangun Arne Slot. Meski penyelesaian akhirnya masih bisa lebih tajam, Liverpool percaya pada potensi Ekitike. Apalagi dengan usianya yang masih muda dan gaya main yang dinamis. Kabarnya, kesepakatan transfer sudah hampir rampung. Nilai transfer diperkirakan sekitar 69 juta pound sterling plus bonus. Kini, Ekitike hanya tinggal menjalani tes medis sebelum resmi diperkenalkan ke publik Anfield. Sebuah awal baru yang menarik, baik bagi Ekitike maupun Liverpool. Real Madrid tengah berada pada fase krusial dalam merombak komposisi skuad mereka. Dan satu nama yang kini berada di tengah pusaran keputusan besar adalah Rodrigo Goes. Pemain asal Brasil itu disebut menjadi salah satu aset yang bisa dijual demi mendanai proyek anyar Xabi Alonso di lini tengah. Dalam skema baru yang menumpuk pemain ofensif seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Arda Güler, hingga pemain muda Mas Tantuano,
ruang untuk Rodrigo semakin sempit. Dalam laporan terbaru, peluang kepergian Rodrigo kian nyata. Bursa taruhan Inggris menunjukkan Liverpool sebagai klub dengan peluang tertinggi untuk merekrut sang winger, mengungguli Arsenal. The Reds tercatat memiliki peluang 11-8, sedangkan Arsenal terpaut di posisi kedua dengan 11-4. Di belakangnya, Manchester City dan Chelsea juga masuk dalam daftar, namun dengan kemungkinan yang jauh lebih kecil. Liverpool disebut sedang menunggu kepastian transfer Luis Diaz ke Bayern Munich sebelum melangkah lebih konkret dalam negosiasi Rodrigo. Rencana mereka cukup jelas, menjual satu pemain untuk mendatangkan yang lain. Situasi ini membuat Liverpool lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, namun tetap serius dalam memburu Rodrigo sebagai bagian dari regenerasi lini serang mereka. Di sisi lain, Arsenal memiliki tawaran yang mungkin lebih menggoda dari segi teknis. Mikel Arteta diyakini menawarkan Rodrigo posisi inti di sayap kiri, sesuai dengan preferensi sang pemain. Rodrigo sendiri disebut ingin bermain di sisi kiri, bukan kanan seperti yang sering ia lakoni bersama Madrid. Namun harga yang dipasang Madrid tidak main-main. Klub ibu kota Spanyol itu menetapkan nilai sekitar 90 hingga 100 juta euro untuk sang pemain. Angka yang disebut akan digunakan untuk merekrut gelandang baru sesuai permintaan pelatih. Harga tersebut dipandang sebagai bentuk serius Madrid untuk melepas Rodrigo, namun hanya jika tawaran yang datang benar-benar sepadan. Rodrigo sendiri masih terikat kontrak panjang hingga musim panas tahun 2028. Meski begitu, tekanan kompetisi internal serta ambisi pribadi untuk menjadi pemain inti di level klub dan tim nasional bisa mendorongnya mengambil langkah besar dalam kariernya. Dengan sisa waktu bursa yang masih terbuka selama beberapa pekan ke depan, duel antara Liverpool dan Arsenal dalam perebutan Rodrigo akan menjadi salah satu saga transfer yang paling menarik untuk diikuti. Pertanyaannya kini, apakah Anfield akan menjadi rumah baru bagi sang bintang Brasil, ataukah Emirates yang berhasil merebutnya lebih dulu? Liverpool mendapat angin segar jelang bergulirnya musim baru. Gelandang andalan mereka, Alexis Mac Allister, dilaporkan telah kembali menjalani latihan di lapangan, meski masih secara individu. Ini menjadi kabar baik bagi manajer Arne Slot, yang tengah menyusun fondasi kuat untuk skuad barunya. Mac Allister sebelumnya absen dalam 2 laga uji coba pramusim karena masih menjalani pemulihan cedera yang ia alami sejak akhir musim lalu. Cedera tersebut juga membuatnya tidak bisa bergabung bersama tim nasional Argentina dalam ajang internasional musim panas ini. Namun kini, harapan mulai muncul. Dalam sesi latihan yang digelar di Hong Kong, Mac Allister tampak mengenakan sepatu bola dan mulai menyentuh bola di atas rumput, ditemani oleh staf medis klub. Meski belum bergabung penuh dengan skuad utama, kehadirannya di lapangan memberikan sinyal kuat bahwa ia tengah memasuki fase akhir pemulihannya. Kehadiran Mac Allister dalam tur Asia Liverpool menggantikan 2 pemain muda, Jadon Danns dan James McConnell, yang tetap berada di pusat latihan AXC. Ini menunjukkan bahwa staf pelatih melihat peluang besar bagi Mac Allister untuk segera kembali ke level kompetitif. Jika tidak tampil dalam laga melawan AC Milan, ia kemungkinan besar akan turun saat Liverpool menghadapi Yokohama F. Marinos di Jepang. Dengan waktu kurang dari 1 bulan sebelum Premier League kembali dimulai pada tanggal 15 Agustus, Slot masih memiliki cukup waktu untuk mengintegrasikan kembali Mac Allister ke dalam sistem permainannya. Sang gelandang asal Argentina menjadi salah satu figur kunci di lini tengah, terutama setelah kepergian beberapa pilar senior musim lalu. Sementara itu, Liverpool juga harus mengelola absennya Stefan Bajcetic yang baru saja menjalani operasi hamstring dan dipastikan absen sepanjang tur pramusim. Federico Chiesa juga tidak ikut serta karena masalah kebugaran. Meski tak terlalu serius, Harvey Elliott dan Tyler Morton sendiri baru bergabung usai membela Inggris U21 di musim panas. Di tengah dinamika ini, Mac Allister disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengenakan ban wakil kapten menyusul kepergian Trent Alexander-Arnold dari posisi tersebut. Dengan ketenangan dan kepemimpinan alami yang ia miliki, Mac Allister diprediksi akan memainkan peran vital dalam era baru di bawah Arne Slot. Satu hal yang pasti, kembalinya Mac Allister bukan hanya soal kebugaran, tapi juga tentang menghidupkan kembali mesin lini tengah Liverpool yang sempat kehilangan keseimbangan.